Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini akan dibacakan berita atau kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang pasti akan datang dan pasti akan terjadi pada masing-masing di antara kita semuanya. Apa itu? Bahwa kita ini diajari oleh Allah supaya menjadi orang yang tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah. Seperti yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab hadisnya yang kecil ini, yaitu di bab yang bab yang ke-7. Nah, ini. Di dalam bab yang ke-7 dari kitab Riyadhus Shalihin ini ada firman Allah dan ada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai apa? Mengenai atau tentang ini, babu fil yakini wa tawakkuli. Bab tentang yakin dan watawakkul dan tawakal. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita jadi orang itu harus jadi orang yang yakin, punya keyakinan. Yakin kepada siapa? Kepada Allah. Yakin itu hanya kepada Allah saja. Kalau kepada orang kita nggak bisa yakin. Kamu yakin orang ini baik? Iya baik, aku baik. Aku tahu kok, kenal dia baik. Ternyata dia menipu kita. Ternyata dia utang nggak bayar. Tuh. Lo yakin kepada orang nggak bisa, kecuali orang yang beriman. Yakin bahwa orang beriman itu baik, boleh. Ya. Jadi kita diajari oleh Allah untuk yakin dan tawakal. Ayatnya ada banyak. Ini ada di surat Al-Ahzab ayat 22. Ini dulu sudah pernah dibacakan. Ada lagi di surat Ali Imran ayat 173, 174. Ada lagi yang lebih tegas dalam surat Al-Furqan. Nih yang bagus ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Itu ayatnya panjang segitu. Tapi oleh Imam Nawawi diambil sebagiannya saja karena judul babnya adalah judul bab perintah dalam Islam agar kita menjadi orang, menjadi manusia itu yang punya keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu bisa berbuat apa saja. Allah bisa berbuat apa saja yang kadang-kadang tidak masuk akalnya manusia.
Allah bisa berbuat sesuatu yang manusia ini tidak mampu melakukannya. Makanya kita diajari oleh Allah, wa tawakkal, dan bertawakallah kamu wahai Rasul, wahai Nabi, alal hayyi, kepada yang maha hidup, kepada Allah yang hidup terus, gak pernah mati, gak bisa mati. Bukan gak pernah, gak bisa. Allah tuh gak bisa mati. Mau kamu tembak pakai apa, pakai rudal juga gak bisa mati. Rudalnya malah dibalikkan ke kamu sama Allah. Dan bertawakallah kamu kepada Allah yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan mati, tidak pernah mati. Wasabbih, dan bertasbihlah kamu, ucapkanlah subhanallah, bihamdihi, dengan memujinya. Subhanallahi wa bihamdih, itu ucapan dalam rangka mengamalkan ayat ini. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memuji kepadanya. Makanya Nabi mengatakan kalimatani, ada dua kalimat yang khafifatani alal lisani, kedua kalimat itu ringan diucapkan di mulut. Tsaqilatani fil mizani, kedua kalimat itu, kedua ucapan itu berat bobotnya dalam timbangan amal. Habibatani ilar rahman, kedua kalimat itu paling disukai oleh Allah ar-Rahman. Apa itu kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Itu dua zikir, dua kalimat yang Allah paling senang kalau kita mengucapkan dua kalimat itu. Tapi kita jarang mengucapkannya. Iya Pak, iya. Iya, lebih senang ngobrol di situ sampai tiap pagi, ngobrol, ngomong sana kemari, ngalor ngidul, nggak tahu ya omongan apa aja. Daripada duduk di sini, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, 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 subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau perlu 1000 kali sambil nunggu gurunya datang. Ini kada ngobrol, nggak tahu yang diomongin apa itu, nggak habis bahan bakarnya, bahan omongannya. Jadi daripada kita ngobrol nggak ada gunanya, nggak ada manfaat, kadang-kadang bisa masuk dosa karena kita ngomongin orang. Jadi lebih baik kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini loh ayatnya. Wa tawakkal, dan berserah dirilah kamu. Tawakal itu berserah diri, pasrah. Kalau bahasa Jawanya pasrah. Pasrah bongkoan kalau bahasa Jawa, bahasa Solo. Pasrah total kepada Allah. Tetapi pasrahnya total kepada Allah itu setelah ikhtiar, sesudah berusaha. Jadi kita disuruh oleh Allah berusaha dulu. Nanti ada hadisnya ini. Nah, ini saya sampaikan ini. Dari sini, dari ayat ini, biar sampean bingung sedikit itu ya. Saya bawa saudara piknik ke kitab tadi. Kitab Riyadhus Shalihin. Ini tadi kita sedang membahas ayat ini kan. Wa tawakkal 'alal hayy, dan tawakallah kamu wahai Muhammad. Nabi aja suruh tawakal loh. Nabi loh itu. Rasul loh itu. Disuruh tawakal oleh Allah. Dan tawakallah kamu alal hayyi, kepada yang maha hidup, maksudnya kepada Allah dirinya sendiri. Alladzi la yamut, yang tidak pernah mati. Dalam ayat yang lain ada lagi, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Wa 'alallahi, dan kepada Allah lah, falyatawakkal, maka berserah dirilah, berpasrahlah total, al-mu'minun, orang-orang beriman itu. Ini surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 11.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan orang-orang beriman itu hendaknya bertawakal, berserah diri kepada Allah. Nih ada lagi ayat yang lain, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Fa idza azamta, maka apabila engkau telah bertekad bulat, engkau sudah mantap, fatawakkal 'alallah, maka tawakallah kamu kepada Allah. Jadi kita nih dalam hidup ini memang disuruh memilih. Kau mau pilih yang baik apa yang buruk, terserah kamu. Kau mau pilih yang benar apa yang salah, terserah kamu. Kau mau pilih Islam atau selain Islam, terserah kamu. Kau pilih surga apa pilih neraka, terserah kamu. Allah kasih kebebasan kepada kita untuk memilih. Ya. Hidup ini adalah pilihan, tapi Islam mengajari kita bukan sekedar memilih. Kalau kamu mau memilih, pilihlah yang terbaik. Jangan yang baik, yang terbaik, yang paling baik. Ya, ini ayat-ayat tentang tawakal. Makanya Nabi mengatakan wal ayatu. Di sini setelah beliau mengucapkan beberapa ayat ini, lalu beliau mengatakan wal ayatu fil amri, dan ayat-ayat tentang perintah bit tawakkuli, untuk tawakal, katsiratun ma'lumatun, banyak sekali sudah diketahui, sudah dimaklumi. Ya. Ada lagi ayat yang lain nih. Wa qala ta'ala, dan berfirman juga Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yang sudah diterangkan beberapa hari yang lalu. Wa may yatawakkal, dan barang siapa berserah diri secara total 'alallah, kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia Allah pasti mencukupinya, memenuhi keperluannya. Jadi kalau kita tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi apa yang kita perlukan. Kita perlu sembuh dari sakit, tawakal kepada Allah, berserah diri, ya Allah, ulun sakit ya Allah, aku sakit ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah, hanya Engkau yang maha menyembuhkan. Tapi tawakal kepada Allah harus didahului dengan ikhtiar. Kau sakit, ya kamu cari obat. Boyokmu pegel, kalau aku cari uji. Ji, kamu lagi ngapain Ji? Belum guring, belum, ayo ke rumah, urut aku. Padahal bukan tukang urut dia, tukang angkut-angkut barang berat itu. Masya Allah, kalau ngurut aku, waduh, kekencangan Ji. Ini bukan semen nih Ji itu. Astagfirullah. Ya, jadi kita disuruh tawakal kepada Allah, tapi harus didahului dengan ikhtiar. Dulu zaman Nabi masih hidup, Nabi itu sering ngaji kayak begini ini. Nabi pagi hari habis sholat subuh ngajar, para sahabatnya duduk mendengarkan. Tiba-tiba ada seorang sahabat datang dari, karena bukan penduduk sekitar masjid itu, datang dari masjid lain, datang dari, kalau kita di sini ya bukan orang sekitar masjid, tapi dari sana, dari Baamang sana kah, dari mana itu jauh. Datang, dia lepaskan ontanya, begitu saja langsung dia masuk ke sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk ke masjid, assalamualaikum. Nabi waalaikumsalam. Nabi tahu waktu dia datang ke masjid, karena nggak ada temboknya kayak gini, nggak ada masjid zaman Nabi. Tahu Nabi ada orang datang, terus ontanya dilepas gitu saja, terus dia duduk ke masjid. Terus ditanya, kamu tadi ke sini, kenapa ontanya kamu lepas itu? Ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Saya tawakal, saya mau ngaji Rasulullah. Saya lepaskan onta saya tawakal kepada Allah. Ngomong begitu. Terus apa Nabi bilang apa? Ikil summa tawakkal. Kamu ikat dulu onta kamu, baru kamu tawakal. Jadi onta itu kan ada talinya, ikat dulu supaya dia nggak jalan kemana-mana. Baru kamu masuk ke masjid, tawakal.
Sesudah diikat untanya supaya tidak lari baru tawakal. Jangan tawakal tanpa usaha, nggak boleh. Kita perlu uang ini, cari uang. Tawakal kepada Allah. Setelah cari uang, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah aja udah diajar oleh Nabi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billah, illa aliyil azim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au jala au alima au ulama au ajala. Ini ada doanya dalam hadis ini, dalam bab ini. Ya. Jadi kita mau keluar rumah disuruh baca doa dulu. Bismillahi tawakkaltu Allah, dengan nama Allah aku tawakal kepada Allah. Aku berharap sepenuhnya hasil usaha ini kepada Engkau ya Allah. Aku akan cari uang ya Allah. Lalu sampai cari uang, begawe ya. Jadi apa aja terserah, gawean pian apa, udah. Nah nanti hasilnya Allah yang kasih. Nah, begitu juga kalau kita sakit, Nabi bersabda, likulli da'in dawaun. Ada hadisnya itu. Gak tahu di kitab ini ada apa enggak, saya belum sempat nyarikan ya. Nabi pernah mengatakan, likulli da'in dawaun. Untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian kalau kalian sakit. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nabi bilang begitu. Nah, tapi kok dokter-dokter tuh bilang katanya ini penyakit ini belum ada obatnya. Ya belum, kita belum tahu, belum dibukakan oleh Allah. Tapi kan Nabi mengatakan likulli da'in dawa, untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian kalau kalian sakit, jangan diam aja. Berdoa sudah. Ini kan doa itu juga ikhtiar, ya Allah. Hamba sakit ya Allah, hamba mohon kesembuhan dari Engkau ya Allah. Terus cari Pak Agus, aku beli minyak anginnya Pak Agus, ya, untuk gosok-gosok. Atau cari ke warung sebelah, cari minyak kayu putih. Gus, keroi aku Gus. Gus Agus ini loh. Kalau itu Pak Agus, ini Agus. Aku manggil ini Pak Agus karena lebih tua. Yang ini aku manggil Gus karena Anda lebih muda dari aku. Apa Gus? Tapi Gus Agus, duduk Gus Dur atau Gus siapa? Bukan. Gus Agus. Ya, Gus keroi aku Gus. Misalnya begitu. Jadi kita ini kita sakit, berikhtiar dulu baru tawakal. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan. Maka dari itu saudara sekalian, ya tadi saya mau membawa saudara ke bab yang nomor 160. Nih, saya bawa Anda dari sini ke bab 160. No, ini. Babnya apa? Babul mau'idhati indal qabri. Bab mau'idhah, nasihat indal qabri, di kuburan. Jadi ketika orang mati, ini hadisnya ya. Hadis nomor 945. An Aliyin, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, Ali bin Abi Thalib telah berkata, kunna, dulu kami pernah berada fi janazatin, pada suatu jenazah. Kami dulu sedang berada dalam suatu pengurusan jenazah fi Baqi'il Gharqad, di Baqi, tempat kuburan itu. Kuburan Baqi kan saudara tahu, kalau saudara pergi ke Mekah nanti tahu yang namanya Baqi mana. Tanya sama orang sana, Baqi itu mana? Sebelahnya Masjidil Haram. Ya. Sebelahnya Masjid Nabawi. Masya Allah, itu aku. Ya, jadi di dekat Masjid Nabawi ada tempat namanya Baqi, itu kuburannya muslimin. Ya, di sana nggak ada batu nisannya, nggak ada. Ya, ada yang pernah lihat sana? Nggak ada batu nisannya toh, cuma batu-batu gitu aja. Ya, jadi dulu kami berada dalam satu jenazah. Fa'atana Rasulullah, lalu datanglah kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada, lalu beliau duduk di sekitar jenazah tadi. Wa qa'adna, dan kami pun duduk ikut juga haulahu, di sekeliling beliau. Wa ma'ahu, dan bersama beliau mihsaratun, beliau membawa sebuah tongkat kecil. Ya, fanak kasa, lalu beliau bertekanan dengan tongkat itu. Wa ja'ala, dan berbuatlah beliau yang kutu bimih sorotihi. Ya, beliau bertekanan dengan tongkatnya tadi. Summa qala, kemudian beliau berkata seperti ini. Waktu beliau berada di sekitar kuburan itu, beliau menasihati orang yang ada di kuburan tadi.
Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian, ma minkum, tidak ada di antara kalian, min ahadin, seorang pun, illa, kecuali, qad kutiba, sungguh telah ditetapkan, telah ditulis, telah ditakdirkan, maq'aduhu minan nar, tempat duduknya atau tempat tinggalnya di neraka, wa maq'aduhu minal jannah, dan tempatnya di surga. Jadi tiba-tiba Nabi ngomong pada yang ada hadir itu, tidak ada seorang pun di antara kalian ini kecuali semuanya sudah ditetapkan oleh Allah di mana dia tempat tinggalnya, apakah di neraka atau di surga. Semua orang ini, termasuk kita, termasuk saya dan Anda semua ini, itu sudah ada ketetapan, cuma kita nggak tahu. Ya, semua orang sudah ada ketetapannya, sudah ada takdirnya, apakah dia akan masuk surga atau akan masuk neraka. Lalu apa kata sahabat? Faqalu, lalu mereka bersabda, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, apakah kalau begitu tidak sebaiknya kami ini tawakal, pasrah saja, ala kitabina, kepada ketetapan kami. Ya Rasulullah, kalau memang setiap kita ini sudah ditentukan siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, kita tawakal aja kalau gitu ya Rasulullah. Tawakal, enak-enak aja sudah. Nanti kalau memang kita takdirnya masuk surga, kita enak-enak pun, kita tenang-tenang pun, kita akan masuk surga. Sebaliknya kita menghabiskan waktu, tenaga, biaya untuk berbuat sesuatu yang baik, ternyata catatannya masuk neraka. Jadi ngapain kalau begitu Rasulullah, kita harus berbuat baik. Ngapain kalau gitu kita harus meninggalkan keburukan, kalau setiap orang sudah ditetapkan akan masuk surga atau masuk neraka. Pertanyaan mereka baik sekali, bagus sekali itu, masuk akal itu. Apa kata Rasulullah? Faqala, maka menjawablah Rasulullah. Rasulullah itu bukan orang bodoh, walaupun nggak punya ijazah. Jadi Pak Jokowi nggak punya ijazah, Rasulullah nggak apa-apa. Tapi bilang aja pada rakyat, rakyat aku ini nggak punya ijazah, tapi aku jadi presiden 2 kali loh. Jadi presiden 2 kali. Kamu jangan mengejek aku penjara kamu nanti. Tuh, ya udah biarin aja. Beliau nggak punya ijazah, ya udah biarin aja sudah. Ngapain ngurusin ijazahnya Pak Jokowi? Ya, sudah terlanjur jadi presiden 2 kali kok, dan sampainya milih juga kok, ya kan? Itu orang Solo, orang satu kampung dengan aku, cuma dia Solo Utara, aku Solo Tengah. Ya, kembali ke sini ya. Kalau begitu, apakah kita lebih baik, tidak lebih baik kita berserah diri saja? Apa kata Nabi? Faqala, maka Nabi mengatakan, la, oh jangan. Di sini nggak ada lanya. Di hadis yang lain ada la, oh jangan begitu. Kamu salah paham namanya. I'malu, beramallah kamu semuanya. Fakullun, maka setiap orang, muyassarun, akan dimudahkan, lima khuliqalahu, kepada apa dia telah diciptakan untuknya. Jadi dia itu diciptakan oleh Allah untuk surga atau untuk neraka, tergantung dari amalannya. Jadi tawakal itu boleh setelah beramal. Setelah berusaha, beramal dulu. Kalau sakit kita cari obat dulu. Sakit kepala cari obat sakit kepala. Sakit mata pergi ke dokter mata. Sakit telinga pergi ke dokter telinga. Ini telingaku sakit kemarin ini. Gak tahu kenapa tiba-tiba diberi oleh Allah sakit telinga. Kok tiba-tiba telingaku kok nggak bisa mendengar ya? Aku cari dok, tolong lihatkan telinga saya ini, kan habis dibersihkan beberapa minggu yang lalu. Kok sudah buntet lagi? Kenapa? Pilek kah Pian? Pilek kah dok? Iya pilek. Oh coba dilihat, ternyata bukan kotoran, ada jamur. Loh, jamur kok di kuping. Wah, disedot sama dokter hatinya tadi. Jamur tadi di sayuran, sayur beningnya Bu Lia itu kok. Ya, ini di kuping ya. Masya Allah. Itu sudah dibersihkan. Nah, jadi saudara, kita diajari oleh Islam untuk pasrah kepada Allah, tapi tetap berusaha dan wajib berusaha lebih dulu. Setiap orang sudah ditakdirkan akan masuk surga, setiap orang sudah ditakdirkan akan masuk neraka. Tapi kata Nabi, i'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap orang sudah dimudahkan kepada apa dia diciptakan. Kalau dia orang yang akan menepati surga, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Kalau orang itu jatahnya, catatannya, takdirnya akan masuk neraka, akan dijadikan oleh Allah dia menjadi orang yang sulit untuk berbuat baik. Dia aja berbuat baik itu susah.
diajak sholat susah, diajak ngaji susah, diajak sedekah susah, diajak beramal soleh susah. Itu orang yang itu kira-kira ini orang ini nanti ujung-ujungnya neraka ini kalau kayak gini modelnya. Kalau sampai mati amalannya ditutup dengan keburukan. Jadi saudara sekalian, poin dari apa yang saya sampaikan pada pagi ini adalah mari kita semuanya jadi orang muslim yang tawakal kepada Allah, karena Allah menyuruh kita tawakal. Tapi ketahuilah tawakal dalam semua hal itu hanya kepada Allah, dan kita wajib berusaha dengan semaksimal mungkin. Kalau kita sakit, kita berusaha mengobati penyakit kita ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, sebelum ditutup kita berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit di antara kita. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma sil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfi abdaka Haji Wahiduddin. Allahumma asfi abdaka Haji Wahiduddin. Allahumma asfi abdaka Haji Wahiduddin wa sairil muslimin ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.